Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurillah, wala hawla quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat Ustadz Budi Jaya Putra, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini telah hadir. Bagaimana Ustadz, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Agak sedikit bindeng. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu. Amin, amin. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah yang melalui Zoom dan live streaming YouTube dimanapun berada, kami doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, yang senantiasa mengikuti kajian yang ada di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bermuwajahah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan terkait materi hukum tabarruj. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Budi Jaya Putra STHI MH. Oleh karena itu, dengan segala hormat kami silakan Ustaz. Tafadhol. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu setia menghadiri kajian pada Maghrib Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan dimanapun berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dengan tema tentang hukum tabarruj. Tema ini memang sangat penting sekali, khususnya di masa-masa sekarang ini, terutama di dalam dunia pernikahan, bagaimana hukum tabarruj. Namun sebelum itu, kita perlu melihat terlebih dahulu definisi dari tabarruj. Imam Al-Qurtubi menjelaskan tabarruj secara bahasa. Beliau mengatakan, at-tabarruju at-takassufu waz-zuhuru li'uyun. Artinya apa? Tabarruj itu adalah menyingkap dan menampakkan diri sehingga terlihat oleh mata atau pandangan mata. Nah, dicontohkan oleh beliau seperti kata buruj musayyadah, yaitu benteng tinggi yang kokoh yang kelihatan dari jauh. Kemudian buruj berarti sama dengan bintang di langit, artinya tidak ada penghalang apapun di bawahnya yang menutupinya. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Jadi tabarruj itu adalah menampakkan sesuatu sehingga dapat terlihat oleh mata. Lalu seperti apa tabarruj pada zaman Rasulullah SAW? Imam Muslim dalam Sahihnya menjelaskan bahwa tabarruj itu sungguh menjadi suatu yang luar biasa di zaman Rasulullah. Sedemikian rusaknya budaya rasa malu di masa jahiliyah, sehingga banyak perempuan di masa itu kalau tawaf, ini sebelum Islam hadir secara utuh, ya, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, ya, mengelilingi Ka'bah mereka dengan bertelanjang, ya. Ada pula yang sengaja mempertontonkan kemolekan tubuhnya dengan pakaian minim saat tawaf. Nah, sementara kaum laki-laki jahiliyah itu asyik
menontonnya dengan penuh kepuasan nafsu syahwat. Nah, tabarut di masa itu terbukti menjadikan perempuan sebagai budak pemuas nafsu bagi laki-laki, sekaligus menjadi tuna malu di hadapan publik. Artinya sudah tidak punya rasa malu, di mana mereka itu senang menampakkan aurat mereka, sehingga menarik perhatian kaum laki-laki. Senang berpenampilan yang berlebihan, sehingga kaum laki-laki jadi tertarik, nafsunya muncul untuk memuaskan melalui wanita tersebut. Nah, inilah yang menjadi pemahaman kita, tabarut itu seperti apa. Sebaliknya, Islam itu mengajarkan kepada umatnya untuk berhias diri dalam batasan yang wajar saja. Menutup aurat, tampil dengan anggun dalam konteks tertentu. Misalnya berhias ketika hendak beribadah kepada Allah, atau berhias mempercantik diri di hadapan suami atau mahramnya. Sebagai mana dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi kita boleh saja berhias, khususnya para wanita, ya, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Berlebih-lebihannya itu sampai di mana? Sampai menarik perhatian kaum Adam, apalagi yang bukan mahram. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Oke, selanjutnya para pemirsa sekalian, kita lihat bagaimana dalil tentang tabarruj itu. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah al-ula." Hendaklah kalian para wanita tetap di rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj dan seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir menjelaskan bahwa ayat tersebut berkata, janganlah kalian para wanita sering keluar rumah dengan berhias atau memakai wangi-wangian sebagaimana kebiasaan wanita-wanita jahiliyah dahulu. Mereka tidak memiliki pengetahuan agama dan iman. Semua ini dalam rangka mencegah keburukan bagi kaum wanita dan sebab-sebabnya. Jadi ayat ini menegur para wanita yang kalau keluar rumah itu tabarruj, berlebih-lebihan dalam berhias, berlebih-lebihan dalam menggunakan wangi-wangian, sehingga apa? Menarik perhatian kaum laki-laki, sehingga memunculkan hasrat mereka kepada perempuan tersebut. Nah, selanjutnya Ibnul Jauzi dalam tafsir menyebutkan, ya, dua keterangan ulama tentang makna tabarruj. Pertama, Abu Ubaidah menjelaskan bahwa tabarruj itu adalah wanita menampakkan kecantikannya di depan laki-laki yang bukan mahram. Jadi mempercantik diri dengan tujuan apa? Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram sehingga muncul kekaguman. Nah, itu seperti itu. Kemudian menurut Az-Zajjaj, ya, tabarruj itu menampakkan bagian yang indah dan segala yang mengandung atau mengundang syahwat lelaki non mahram. Jadi memang disengaja menampakkan sesuatu yang indah dari bagian tubuhnya wanita agar supaya laki-laki yang non mahram itu, ya, atau bukan mahram tertarik kepadanya. Inilah yang dimaknai dengan tabarruj. Berdasarkan keterangan ini, maka segala upaya yang dilakukan wanita menampakkan kecantikannya di depan laki-laki lain yang bukan mahram termasuk bentuk tabarruj yang dilarang oleh ayat tadi. Nah, kemudian karena itu memakai pakaian ketat, pakaian transparan atau menutup sebagian aurat namun aurat lainnya masih terbuka, atau obral make up ketika keluar rumah, semuanya termasuk bentuk tabarruj yang dilarang oleh syariat. Nah, inilah tabarruj para pemirsa sekalian. Kebayang tidak kalau ini dilakukan oleh seorang istri di luar sana, ya, atau kalau konteks secara umum semua wanita melakukan ini, kira-kira apa yang terjadi, Ustaz Wandi? Para laki-laki akan
memandangnya, memperhatikan tubuhnya. Apalagi pandangan laki-laki itu kan fokus ya, kalau melihat sesuatu. Ini yang menyebabkan yang sesuatu itu dilarang. Kenapa? Akan memunculkan ketertarikan. Betapa bahayanya kalau perempuan itu adalah istri orang. Ya kan? Akan terjadi apa? Perebutan istri. Kalau yang perempuan mau, akan terjadi perselingkuhan. Bahkan bisa mendatangkan perzinahan. Nah, ini tabarus ya. Kenapa dilarang berlebih-lebihan dalam berhias untuk wanita? Oke. Kemudian kita lihat macam-macam tabarut itu seperti apa. Contoh, nih, dalam surah Al-Ahzab 59 dikatakan bahwa ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakanlah wahai nabi pada istri-istrimu dan anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukmin, apa? Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Yang demikian ini supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat ini jelas Allah bagaimana aturan menggunakan jilbab itu, menutupi tubuhnya. Nah, kalau dia jilbabnya tidak menutupi seluruh tubuhnya, ini berarti tabarruj. Kenapa? Karena masih menampakkan bagian tubuhnya. Kita bisa lihat ya, ada istilah jilbab ya. Berjilbab tapi pendek banget. Cuma sampai leher. Sehingga dadanya kelihatan. Kalau pakai gamis diketatkan. Kan sama saja. Masih menampakkan. Nah, ini tabarruj itu. Jadi hati-hati dalam menggunakan hijab. Ya, jangan sampai masih menampakkan bagian tubuh yang harusnya ditutupi, ya. Oke. Yang selanjutnya, yang kedua adalah jilbabnya dijadikan sebagai perhiasan. Nah, ini menarik ya. Jilbabnya dijadikan perhiasan. Dalam surah An-Nur ayat 31 itu ya dikatakan, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya dan jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak kepada saudaranya. Ya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya dan janganlah mereka menampakkan, ya. Nah, perhiasannya kecuali kepada suami dan seterusnya. Nah, di ayat ini disebutkan siapa saja sih sebenarnya yang boleh melihat perhiasan seorang wanita itu. Perhiasan di sini yang dimaksud salah satunya adalah aurat. Perhiasan ini dilihat juga kecantikannya. Siapa saja disebutkan dalam surah An-Nur ayat 31. Maka selain orang-orang di ayat 31 itu tidak boleh. Maka ketika berhijab pakai jilbab itu jangan sampai dijadikan sesuatu yang dapat menarik perhatian orang. Nah, ini di Indonesia ini luar biasa sekali ya. Jilbabnya itu macam-macam tuh. Ada yang berpohon, berbunga, ya, lilitan-lilitan dan lain sebagainya. Sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Nah, ini harus menjadikan perhatian ya. Nah, itu di ayat ini menunjukkan kalau kita ingin berhias yang luar biasa ya di keluarga kita. Di hadapan mahram kita tidak masalah. Kalau di luar akan menjadi pusat perhatian. Apa yang dijaga di sini? Hawa nafsu. Karena laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Kita tidak boleh egois ya ketika melihat sesuatu kaitannya dengan hukum. Itu salah matanya sendiri kenapa melihat. Nah, ini menjadi perhatian ya. Saya pernah ada kejadian menarik gitu ya Ustaz Suwandi. Jadi ketika ada perempuan nih ya di mall, terus dikerjain nih oleh laki-laki biasa lah ya, anak muda, cewek, kenalan dong, kayak gitu ya. Nah, lalu kemudian perempuan itu bilang begini, dasar mata keranjang, nggak bisa lihat yang bening-bening gitu ya. Terus cowoknya cerdas, jawabnya begini, lah salahnya dipamerin. Nah, itu begitu tuh. Nah, ini menarik ya pemirsa sekalian ya, salahnya dipamerin begitu. Artinya jangan sampai kita berpakaian itu yang menarik perhatian orang. Ketika orang tertarik, kenapa kita marah? Kita yang buka, kita yang menarik perhatiannya. Termasuk dalam berhijab dengan berbagai macam gayanya supaya menarik perhatian orang, lalu orang tertarik. Terkadang inilah yang menyebabkan kita merasa tidak membuka pintu perselingkuhan, tapi kita membuka pintu ketertarikan. Nah, ini menarik. Diawali dari apa? Dari dengan berpakaian para wanita. Nah, coba ketika melihat sesuatu itu yang paling nampak pertama kali dari laki-laki melihat perempuan itu apa? Pakaiannya dulu.
Termasuk bukan hanya pakaian yang seksi, kata orang sekarang buka aurat, termasuk pakaian yang tertutup. Kalau terlalu menarik kan orang akan menarik perhatiannya. Nah ini ya, berhijab tapi dijadikan sebagai perhiasan untuk menarik perhatian orang. Nah yang ketiga, ya tabarruj itu menggunakan pakaian tipis atau transparan. Nah ini banyak terjadi ya. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan ada 2 golongan dari penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, kata Rasulullah. Ya, sinfani min ahlin nar. Wah itu luar biasa sekali Nabi. Nabi lam arahuma, kata Nabi. Jadi 2 ahli neraka yang belum pernah aku lihat, kata Nabi. Apa? Kata Nabi. Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor-ekor sapi. Ya. Yang mereka gunakan untuk mencambuk manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, berlenggak-lenggok menggoda, kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang meliuk-liuk. Mereka tidak akan masuk surga, ya, dan tidak akan pula mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu bisa tercium dari jarak segini. Nah, itu artinya sahasta, dan riwayat lain mengatakan sangat dekat sekali, ya. Bahkan dikatakan sampai berapa ratus kilometer bisa tercium. Artinya ini orang berpakaian, mungkin kita bisa lihat ini para wanita menutup, tetapi ketat, ya kan? Menutupi, tapi transparan. Jadi lekuk-lekuk tubuh masih kelihatan, ya kan? Terus bagiannya kelihatan juga transparan. Nah ini harus jadi perhatian semuanya, bukan hanya kaum wanita, tapi kaum laki-laki juga. Yang kalau punya anak perempuan, saudara perempuan, ya keluarga yang perempuan, harus juga memperhatikan ini. Kenapa? Karena perbuatan itu bisa membawa kepada dosa. Kenapa perempuan ini dihukum di neraka? Kenapa? Karena membangkitkan hawa nafsu laki-laki. Sehingga laki-laki itu berniat untuk melakukan kejahatan. Artinya di sini bukan hanya pelaku kejahatan yang kena, tapi penyebabnya. Siapa penyebabnya? Wanita yang berpakaian tapi seperti orang yang telanjang, tipis, ketat, dan transparan. Maka yang namanya hijab itu, pemirsa sekalian, bukan hanya menutup, ya, tapi bagaimana melindungi dari lekuk tubuh, melindungi perempuan dari tatapan nafsu para laki-laki. Nah, ini menarik ya. Jadi bukan hanya nutup. Kalau cuma nutup saja, ya lempar itu ditutup, tapi kan kelihatan tuh lekuk-lekuk lempar itu seperti apa. Ya, makanan kalau sekarang tuh istrinya dia apa? Dihilangkan udaranya itu loh. Istilahnya apa itu kalau makanan? Dipres ya, dipres itu. Sehingga dia langsung kelihatan banget dalamnya seperti apa ya. Nah ini, divakum ya, divakum bahasanya. Maka hati-hati para pemirsa sekalian ya, khususnya para wanita. Jangan sampai kita berpakaian, tetapi seperti orang yang bertelanjang. Laki-laki bisa melihat lekuk tubuhnya, bahkan bisa mengekspresikan. Ya, ini yang menyebabkan para wanita tadi dibilang Nabi masuk neraka. Kita tidak bisa menyalahkan ya, para perempuan tidak bisa menyalahkan itu salahnya kok lihat salahnya. Enggak bisa begitu karena menarik perhatian. Oke, selanjutnya nih. Berlebihan memakai wangi-wangian. Ya, ini yang keempat ya. Berlebihan dalam yang keberapa sih? Yang ketiga. Yang ketiga, tapi seharusnya ya. Oke, berlebihan memakai wangi-wangian. Nah, hadisnya luar biasa sekali ya. Ayyuma mra'atin istaqtarat ya famarrat ala qaumin liyajidu mirrihiha fahiya zaniyatun. Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar, nah ini penekanannya, agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pezina atau pelacur. Ini menarik hadis ini. Boleh tidak perempuan pakai ini? Boleh saja, tapi jangan berlebihan sehingga dicium seorang laki-laki
yang akhirnya memunculkan hasrat. Karena ada perempuan kalau pakai minyak wangi harum banget biar jadi pusat perhatian. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita mampu membangkitkan perhatian laki-laki dan membangkitkan hawa nafsunya. Maka dikatakan Nabi, apa bedanya dengan penzina atau pelacur yang menarik perhatian laki-laki? Maka para muslimah harus hati-hati. Ya, pakai parfum jangan sampai nih baru turun di parkiran di lantai 10 udah kecium tuh. Ya, orang dari jauh, ini baunya sini nih. Sehingga orang melihat, ya. Maka ketika ada iklan sebuah softener itu sabun, ya, kemudian wanginya bisa dicium orang dari jauh, wah ini nggak sesuai syariat itu. Karena apa? Bisa menarik perhatian. Jadi harus hati-hati. Ini khususnya perempuan. Kalau laki-laki tidak masalah, ya. Nah, tapi kalau perempuan ini akan memunculkan masalah. Kenapa? Menarik perhatian laki-laki sehingga laki-laki tersebut yang hatinya kotor ingin mendekati. Dan fatalnya lagi kalau muncul hawa nafsu sampai ke perzinahan. Ya, apalagi sekarang ada pelakor dan lain sebagainya. Ini harus hati-hati. Ini aturan Islam, ya. Kemudian selanjutnya menyambung rambut. Ya. Allah melaknat menyambung rambut dan orang yang minta disambungkan rambut. Nah, sekarang kan banyak fenomena. Rambut hitam terus disambung lagi yang warna-warni, ya kan? Ada kan tuh penyambungan rambut. Ya, nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena memang tujuan menyambung rambut itu untuk tabarruj, memamerkan supaya orang tertarik. Nah itu. Padahal ketertarikan seseorang yang dilakukan untuk sesuatu yang memang diniatkan itu kan negatif sebenarnya. Nah itu, ya. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang dibuat tertarik itu sudah punya pasangan, ya kan? Kemudian dia punya niat tidak baik dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Kemudian mentato tubuh, mencukur alis, dan mengikir gigi. Nah, ini yang sering dipertanyakan orang, ya. Allah melarang orang yang menato dan wanita yang minta ditato, wanita yang menyambung rambut, yang mencukur alis, dan yang minta dicukur. Serta wanita yang merenggankan mengikir giginya untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Nah, ini harus hati-hati, ya. Jadi mengikir gigi ini bukan yang dimaksud merapikan, ya, tapi dia minta direnggangkan, ya. Nah, itu supaya ada ibarat seninya, ya. Kalau kita merapikan dengan kawat gigi itu berbeda pendapat ulama. Kenapa? Kalau memang mengkawat gigi itu baik untuk kesehatan nggak masalah. Ya, misalnya giginya jadi jarang, itu kan penampilan, ya. Terus dirapikan itu nggak masalah. Tapi ini seperti ini, ya, mentato, termasuk tato alis kan ada itu. Alisnya dicukur lalu ditato, itu nggak boleh dalam Islam. Kenapa? Mengubah. Ya, alis itu sudah diciptakan oleh Allah sesuai dengan anatomi tubuhnya. Ya, ini pemirsa harus hati-hati. Kenapa ada alis? Bacalah dalam ilmu kedokteran. Untuk apa? Menghalangi sinar matahari langsung ke mata kita. Itu ada fungsinya semua itu. Dan setiap anatomi tubuh kan berbeda-beda, ya. Maka alis kita berbeda-beda. Kenapa harus dicukur lalu ditato? Kan ada yang seperti itu. Menyambung rambut, ya. Nah, ini harus hati-hati. Ini tabarruj juga yang dilarang. Karena semuanya untuk orang tertarik kepadanya. Memanjangkan kuku. Nah, ini juga menarik nih. Yang termasuk fitrah manusia itu 5. Khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, motong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Nah, ini memanjangkan kuku. Coba lihat sekarang perempuan-perempuan. Ya, mempercantik kukunya panjang, terus ditambah-tambahin, ada bunga dan segala macam. Ini dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena tujuannya itu untuk menarik perhatian orang. Padahal bagi wanita, apalagi yang sudah bersuami, tidak boleh begitu. Kecuali, ya, hanya untuk suaminya. Tapi untuk apa dia kukunya panjang kalau di rumah? Ya kan? Ini mesti jarang di dapur tuh. Ya kan? Mesti jarang berkewajiban seperti ibu rumah tangga, ya. Kan punya pembantu, Ustaz, ya, begitu. Kalau kita lihat di hadis yang lain, kuku yang panjang itu kan tempatnya syaitan, ya kan? Oke, yang ketujuh, berdandan menyerupai laki-laki. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, ini pemirsa harus kita perhatikan bersama. Bagi wanita, khususnya muslimah malam ini hadir, bagi laki-laki yang punya anak perempuan, yang punya saudara perempuan, ini harus diperhatikan. Kenapa syariat itu diciptakan untuk kebaikan semuanya? Jadi bukan keegoisan. Sering sekali, ya, ada kelompok-kelompok yang mengatakan
Islam itu terlalu mengekang perempuan. Tidak. Sebenarnya Islam itu ketika buat aturan untuk keselamatan. Bukan hanya dirinya, tapi orang lain. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Dan fatalnya lagi kalau ini dilakukan oleh wanita-wanita yang sudah bersuami. Kalau tabarruj yang dilakukan oleh wanita yang bersuami, lalu menarik perhatian laki-laki lain, ya kan, maka akan terjadi keributan dalam rumah tangga, perselingkuhan, bahkan sampai ke perzinahan dan lain sebagainya. Dia awali dari apa? Dari tabarruj, berlebihan, penampilan, berhias, berpakaian dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari pemirsa sekalian, bersama-sama kita belajar dan menyempurnakan pemahaman kita tentang Islam, terutama para istri, para ibu, para ayah, untuk memperhatikan keluarganya dan pasangannya, agar supaya betul-betul kita bisa menjadi bagian Islam, bagian solusi, bagian rahmatan lil alamin, bukan menjadi bagian masalah dan tidak pernah menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah. Itu seperti itu. Terima kasih, Ustaz Suwandi, saya kembalikan. Terima kasih pada Ustadz Budi Jaya Putra yang telah memberikan paparannya terkait hukum tabarruj dan macam-macam tabarruj. Nah, ini sangat menarik, ada 7 tadi. Mungkin Bapak Ibu, jemaah, hadirin, ada yang ingin bertanya? Silakan ditampilkan, Mas. Ini, saja. Izin bertanya, Ustadz, standar. Nah, saya mahasiswa UAD, izin bertanya, standar seperti apa yang dapat dikatakan sebagai kepala yang menyerupai punuk unta? Bagaimana jika memang rambut seorang tersebut lebat sehingga terlihat besar ketika diikat dan memakai jilbab? Terima kasih. Oke, baik ya, makasih Mbak Listi. Ini juga sering jadi pertanyaan, bagaimana rambut kami kalau lebat, panjang, ya kan? Itu kan sering digulung-gulung itu. Nah, yang pertama, punuk unta itu adalah ya seperti itu, rambutnya digulung sampai ini menonjol, ya, tinggi. Awalnya kan seperti ini nih, ya. Ini nggak ada jilbab lagi ya. Nah, itu biasa lepek ya. Tapi ketika dikatakan punuk unta tuh dibuat tinggi. Nah, di belakang ini. Ya. Atau bahkan kadang ditambahin tuh lagi tuh kain oleh orang. Jadi seolah-olah tinggi. Nah, punuk unta tuh kan tinggi, ya begini. Nah, bentuknya begini. Nah, itu seperti itu. Lalu bagaimana kalau rambutnya lebat dan panjang? Ya. Nah, tentunya seperti yang saya gambarkan tadi, punuk unta itu seperti apa? Jangan membuat model seperti punuk unta. Kalau rambut yang panjang nggak perlu digelung-gelung sampai tinggi. Cukup saja dikepang atau dibelah dua, ditaruh di samping kanan kiri kepala. Ya seperti ini aja, set. Ya ini masalah kita laki-laki ya, rambutnya nggak panjang. Ah, itu seperti itu. Ini yang ada di perhatian. Kalau dia terlalu panjang, dilipat dua lagi tuh, dikaretin, sehingga nanti dianya ke sini larinya, kanan kiri. Ya, itu seperti itu. Karena punuk unta itu adalah di bagian belakang itu menonjol tinggi. Itu seperti itu, ya Mbak Listi ya. Jadi tinggal bagaimana cara kita membuat supaya tidak membentuk punuk unta itu. Tidak menyerupai, Ustaz. Tidak menyerupai punuk unta. Bisa dengan dibuat dua di kepang, ya. Dikepang dua atau dikepang rambut itu, atau jadikan satu tapi panjang. Nah, tinggal jilbabnya juga harus panjang. Nah, itu begitu. Itu bisa ya, itu bisa ya. Beberapa perempuan itu sudah mempraktekkan, bisa kok. Jadi rambutnya disisir, dibelah gini, set ya. Jadi dibagi dua atau jadikan satu, diikat. Itu kalau memang rambutnya terlalu panjang nih, dibalik lagi. Itu seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kita mengakalinya ya, membuat supaya tidak membentuk punuk unta. Kenapa? Itu akan menjadi perhatian orang. Itu seperti itu Mbak Listi ya. Oke, dan itu yang tahu adalah wanita. Nah, itu wanita ya. Tapi saya laki-laki juga bisa buat seperti itu ketika keponakan saya bertanya. Ya, kita buktikan begini loh maksudnya rambut disisir ya, karena masih ponakan, belum balik, kita ajari. Gini maksudnya. Itu begitu. Gitu ya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Mungkin ada lagi? Oke.
Ustaz, sambil menunggu, ada pertanyaan menarik Ustaz tadi terkait bahwa yang wangi-wangian berlebihan, Ustaz. Ada statement seorang wanita juga beralasan ya dibandingkan bau badan, nah gitu. Ya, itu Ustaz. Yang pertama, pemirsa, terkait dengan bau badan. Sekarang sudah dunia internet ya. Banyak cara supaya tidak kena bau badan yang luar biasa. Yaitu menjaga apa yang dimakan. Satu. Apa yang kita makan itu akan menjadi apa yang kita keluarkan. Bau mulut, air seni, tinja, termasuk bau badan. Maka cari informasi dan hindarilah makan makanan yang dapat mengundang bau badan, misalnya bawang. Iya kan? Nah, banyak makan bawang, ya walaupun ada sisi kesehatannya, kalau berlebih juga akan berakibat bau badan. Salah satu dedaunan yang bisa mengurangi bau badan, daun kemangi. Makan daun kemangi. Ya, itu begitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan daripada bau badan, ada makanan yang harus dihindari, tidak boleh berlebihan. Ada makanan yang bisa membuatkan bau badan kita tidak bau seperti itu. Nah, itu begitu. Dan juga sudah ada parfum yang tidak menyengat sekarang ini. Soft baunya, kalau bahasa orang kan baunya soft ya. Ah, itu seperti itu. Jadi ada kok solusinya. Nah, gitu. Berarti ya wanita juga boleh Ustaz yang memakai parfum itu, iya, cuman tidak berlebihan dan tidak berlebihan. Artinya begini, ketika dia lewat, laki-laki sampai tercium dan menarik perhatian laki-laki itu untuk melihatnya. Meskipun orangnya sudah tidak ada, iya, parfumnya masih. Itu. Saya kira perempuan untuk yang bau parfum yang soft ini tahu lah ya, di tempat tukang parfum kalau kita, Mas tolong man parfumnya untuk perempuan yang soft aja, jangan terlalu nyengat. Tahu kok dia. Itu gitu. Oh, sekarang udah banyak sekali itu, ya gitu. Oke, jadi ya monggo silakan. Oke. Ada pertanyaan. Bagaimana dengan wanita yang mengecat rambutnya Pak Ustadz? Ya, mengecat rambut itu kalau di hadis itu kan untuk laki-laki ya, mengecat rambut jadi merah ya. Ya. Nah, itu pun kondisi dalam perperangan hadis itu munculnya. Lah, mengecat rambut untuk apa? Kan begitu, ya kan? Tujuannya Ustaz ya? Tujuannya apa? Niatnya ya kan? apa? Gitu ya? Nah, tujuan ngecat rambut itu mesti tabarut jadinya, supaya menjadi perhatian orang. Jadi londo Jowo misalnya kan. Biar dianggap turis tapi kok ireng ya. Dibilang Afrika bukan ya, tapi dibilang barat juga rambutnya doang. Nah, ini teman-teman semuanya, tabarut itu adalah untuk menarik perhatian orang kepada yang melakukan tabarruj, yang itu bisa berdampak negatif. Muncul hasrat untuk memiliki laki-laki itu, fatalnya kalau cuma dipermainkan atau dinikmati dengan perzinahan saja. Jadi Islam itu ketika buat aturan itu sudah dipikirkan, tidak sembarangan. Nah ini ya, oh ini saya dicat karena supaya ini aja kok, supaya apa? Malu rambutnya putih. Nah, malu rambutnya merahnya kurang sempurna karena sinar matahari, kan begitu ya. Nah, itu jadi itu yang menjadi intinya adalah akibatnya itu seperti itu, dan manfaatnya juga apa, nah gitu ya. Okay. Lagian perempuan meskipun dicat rambutnya dia tidak akan terlihat Ustaz. Ya apalagi pakai hijab. Nah, itu mungkin bagi mereka yang belum memakai kerudung gitu. Sedangkan tidak pakai kerudung itu kan bukan Islam yang mengajarkan. Gitu. Oke, ada lagi? Belum. Ini Ustaz tadi mengatakan bahwa tidak memakai memakai pakaian namun menampakkan. Tetapi ada yang bilang seperti ini Ustaz. Ada yang tidak menampakkan, dia rapih tapi tetap hasrat atau syahwat laki-laki tergoda dengan gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau perempuan itu sudah tertutup rapi, ya kan? Kok hasratnya itu masih muncul juga? Itu bisa jadi kalau memang perempuan itu sudah menjaga betul-betul, kok masih ada laki-laki yang tertarik, muncul hasrat nafsunya tinggi. Itu dikatakan laki-laki ini sudah adiktif. Adiktif itu yang orang sudah ibaratnya nafsunya tuh udah nggak karuan tuh. Over sex. Over, ya kan? Sehingga lihat orang kayak apapun udah dibungkus nafsu aja itu. Nah, itu udah di luar batas kenormalan ya. Karena
di dalam ayat tadi dikatakan bahwa ketika perempuan yang menutup aurat itu supaya mereka mudah dikenali dan mereka diamankan atau aman dari gangguan. Itu Allah sudah bilang aman, tapi kok masih ada, berarti orang udah berlebihan itu. Gitu. Oke, Ustaz. Matur nuwun Ustaz. Karena waktunya sudah habis, mohon untuk closing statement. Oke, baik para pemirsa sekalian, Islam membuat aturan larangan tabarruj bukan untuk mengekang para wanita, tetapi untuk melindungi dan menjaganya dari nafsu para pria. Oleh karena itu, tinggal Anda yang memilih untuk tetap dalam fitrah dan kesuciannya, atau Anda memilih terkungkung dalam perjinan nafsu para laki-laki. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Budi Jaya Putra yang telah memberikan paparan materi dan juga jawabannya terkait hukum tabarruj ini. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman dan selalu menghimbau kepada saudara-saudara kita, kepada anak-anak cucu kita, mudah-mudahan kita terjaga dari hal-hal yang keji dan kejahatan. Baik, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.